ada dasar kiai-kiai para tolol ya. Karena Muhammad memang hoax ya, memang hoax, nggak pernah ada ya. Drama Yuswa Tewu sama Saifuddin, dua-duanya pesina semua kok. Dua-duanya pesina semua, sama aja ya. Itu tadi ya, mereka jelek-jelekin saya, ngeroyok saya, akhirnya mereka saling gigit sendiri ya. Saling gigit sendiri sekarang itu ya. Makanya saudara, kalau di ini orang itu jangan balas. Saya ini kan Tuhan bela saya kan, mereka saling gigit sendiri kan. Duitnya dimakan Saifuddin, nyalakannya Yuswa Tewu. Yuswa Tewu ya dasarnya cabul, tapi Saifuddinnya nggak nyadar kalau dia juga cabul juga. Sama-sama pendeta cabul ini dua-duanya. Oh, Saifuddin bukan pendeta ya, Saifuddin bukan pendeta. Freelance ya. Ya, bukan pendeta dia, nggak pernah ditahbiskan dimanapun. Iya, Muhammad itu memang nggak pernah ada ya. Nah, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Berbicara Islam itu sudah pasti tidak bisa dilepaskan dari mereka yang anti-Islam, dari mereka yang mengecilkan makna Islam, dari mereka yang merasa tersisihkan oleh Islam. Ada satu nama di YouTube itu cukup terkenal, viral di kalangan domba-domba itu. Namanya ya Joseph Paul Zeng. Joseph Paul Zeng ini orang yang seringkali merendahkan Islam ya. Mungkin nasibnya tak lebih dari domba kecil yang sudah meninggal itu akibat menghina Islam pada waktu itu. Joseph Paul Zeng ini juga mengangkat dan merendahkan sebutan Muhammad dengan Mamat itu. Juga menjauhkan pemahaman-pemahaman Islam yang sebenarnya, selalu menuntut kesaksian siapa saksi-saksinya Nabi Muhammad. Dan kalau kita angkat juga siapa saksi-saksinya Yesus Tuhan, itu siapa saja kan. Kalau cuman saksinya itu didasarkan kepada kitab, ya saksinya cuman tulisan itu gitu. Itu lucu ya, kadang-kadang kalau mempertanyakan itu sesuatu yang runcing. Siapa saksinya bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah gitu. Itu menurut saya pertanyaan konyol. Karena yang ditanyakan itu juga merupakan ketidaktahuan si penanya, yang seharusnya dipertanyakan juga siapa saksinya Yesus itu Tuhan. Kalau cuman sekedar novel, misalnya cerita yang ada di dalam Alkitab, itu bukan kesaksian. Jadi cuman kisah cerita. Sama halnya ketika kita berbicara orang yang sudah tidak ada, lalu ditanya saksi-saksinya, kira-kira yaitu jauh sebelum lahirnya kita. Nah, tentu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan-kepentingan untuk menyudutkan pihak lawan. Yang lucu dari Joseph Paul Zeng ini, setelah menghina Islam, saling sikut antar pendeta, rebutan celana dalam wanita itu. Saling tuduh antara Paul Zeng dengan Saifuddin Ibrahim, dengan JT dan sebagainya gitu ya. Itu rebutan
ternyata rebutan celana dalam. Saling tuduh, suka berzina. Ini yang mana yang benar ya? Kalau kita melihat kasus-kasus gereja itu terlalu banyak soalnya. Mulai dari Vatikan sampai ke Indonesia itu tidak lepas dari yaitu tadi skandal gereja. Apa benar Joseph Paul Zeng ini juga orang yang bersih gitu? Kemudian menuduh sesama Kristennya tidak bersih. Jangan-jangan ini sama-sama ya. Sama-sama berbuat mesum, kemudian saling tuduh gitu untuk membersihkan dirinya. Karena tidak mungkin lah, karena itu memang bagian dari gerejani. Kalau menurut saya bagian dari Alkitab itu. Kalau kita melihat isi dari Alkitab, misalnya itu sangat transparan sekali. Bagaimana meremas-remas dada gitu. Bagaimana membicarakan barang dalam laki-laki itu. Zakarnya seperti kuda misalnya. Itu dianggap biasa-biasa oleh gereja. Tapi tentu saja asik kalau membaca ayat-ayat itu ya. Zakarnya seperti kuda, kemudian gundukannya seperti anggur gitu. Jadi menurut saya memang luar biasa itu jika dikaitkan dengan perilaku-perilaku pendeta. Ya, sekelas Saifuddin ada yang seperti itu menjadi satu landasan betapa mudah berbuat seperti itu. Karena ini bukan pernyataan dari orang-orang di luar gereja, tapi pernyataan dari seorang gerejani. Sebagaimana yang dilontarkan oleh Paul Zeng. Betapa bobroknya ya, dari kalangan pendeta yang berbuat seperti itu. Menjadi praktek itu. Apalagi di Amerika, ya, apalagi di Eropa, di Inggris dan sebagainya. Kalau kita ikuti skandal di Vatikan tuh ya, skandal di gereja itu bukan berita baru di dalam dunia elektronik, dalam dunia YouTube ya. Tapi banyak sekali gitu. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Joseph Paul Zeng itu berkaitan dengan zina-zina yang marak di kalangan pendeta. Ya, terima kasih lah. Mudah-mudahan saling buka-bukaan terus ya. Kemudian Saifuddin ini tidak diakui sebagai pendeta. Wow. Ini pertanda memang mereka ini saling cakar-cakaran ya. Saling cakar-cakaran antara pendeta dengan pendeta. Saling menjelek-jelekkan itu biasa sudah. Apalagi dana-dana yang untuk kece itu, aduh. Dana-dana kece itu miliaran ya, tapi dihabiskan oleh mereka. Kecenya ada di dalam tahanan. Itu akibat dari tuntunan Alkitab yang kalau kita lihat mereka memang diajarin licin seperti belut gitu. Nah itu jadi sikap-sikap yang seperti itu terdapat dalam ayat-ayat Alkitab. Ya tak heran lah karena memang nabinya saja kalau kita lihat di Perjanjian Lama itu banyak nabi-nabi yang dikisahkan berzina. Misalnya Daud, siapa dan sebagainya, sampai ada yang merebut istrinya orang dan sebagainya gitu ya. Itu apa? Bagian dari refleksi yang tentu saja bagian dari landasan refleksi yang muncul dari kalangan pendeta-pendeta tadi itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh siapa tadi? Joseph Paul Zeng. Ini menunjukkan biasa saling buka-bukaan rebutan celana dalam itu.
Jadi kasus-kasus seperti itu akan terus muncul. Sudah banyak kan kasus-kasus yang muncul itu di kalangan mereka itu. Bukan baru ya. Sebelum ada YouTube, berita itu sudah berseliweran di mana-mana seperti peristiwa di Vatikan dan bagaimana di mana ya. Ya kota suci Tuhan terjadinya skandal ya. Berskala besar tuh di kalangan pendeta ini, bukan main ya. Jadi sudah itu biasa dalam dunia mereka. Dan tak heran kalau kemudian berusaha menarik-narik Islam, membawa-bawa Islam, menjelek-jelekkan Islam sampai tidak sopan terhadap umat Islam, menyebut Muhammad dan sebagainya. Ini semua sama dari orang-orangnya itu, walaupun minoritas mereka ini radikal banget gitu di Indonesia ya, tapi nggak tahu mereka di mana posisinya, kita nggak tahu gitu. Jadi rasanya ini mau mencari masalah dengan umat Islam gitu. Itu yang saya rasakan. Rasanya mereka sangat menentang kita. Sangat menentang itu. Tapi herannya umat Islam ya itu tadi, diam gitu. Karena memang belum sampai itu. Nah, tentu saja cerita seperti ini tidak bisa dianggap sebagai cerita belaka. Karena ada fakta, ya, fakta yang dituangkan oleh seorang pendeta yang bernama Joseph Paul Zeng tadi ini. Yang kita kenal dengan JBZ. Jadi JPZ, JPZ atau Joseph Paul Zeng, JPZ itu, JPZ, PZ. Jadi itu ya. Ini benar bahwa sebagaimana di dalam Al-Quran mereka akan saling cakar-cakaran gitu ya. Saling buka aibnya Saifuddin dibuka, aib pendeta satunya dibuka gitu. Kalau saling telanjangi tubuh wanita, rebutan wanita, suka berzina dan sebagainya. Memang itu gambaran Alkitab ya. Jadi gambaran Alkitab seperti itu, ngajarin. Cobalah kalau ingin tahu buka saja itu kitab Yehezkel itu. Wow, itu terlalu vulgar itu. Vulgar untuk ditonton. Ya, apalagi kalau kita lihat bagaimana di dalam kitab yang lain juga disebutkan bagaimana seorang anak itu memperkosa bapaknya. Gitu. Seorang anak, kakak adik sama-sama perempuan, karena bapaknya ini menduda. Lalu kita lihat itu di dalam Alkitab, bapaknya dikasih anggur, dimabukkan dulu, kemudian diperkosa oleh anak perempuannya itu. Ini luar biasa yang diajarkan oleh Alkitab ya. Ya tidak heranlah apa yang dikatakan oleh Paul Zeng ini, jika kemudian ingin menyeret-nyeret Islam ke dalam cara-cara mereka gitu. Karena memang kitabnya itu tidak ada yang bisa dijadikan tuntunan sebenarnya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab secara keseluruhan tuh, apa? Raja-raja di situ, kemudian nabi-nabi di situ digambarkan semuanya hampir tidak benar oleh Alkitab itu. Jadi ini fakta. Kalau kita ingin berbicara agama, ini saya menggunakan menggunakan sudut pandang kitab mereka. Jadi bukan dari sudut pandang luar Islam, tapi dari dalam mereka gitu. Dari kitab mereka sendiri. Ya, dulu itu pernah ada situs yang membuka berbagai ayat-ayat yang seronok, kata orang Malaysia itu. Seronok ya. Ayat-ayat liar ya, yang mengajarkan liar bercinta ya di situ kalau kita lihat. Artinya zina itu di dalam Alkitab menjadi salah satu model cerita yang luar biasa yang melibatkan berbagai macam
melibatkan nabi, melibatkan raja-raja dan sebagainya gitu. Bahkan tidak tanggung-tanggung merampas istri. Ini ajaran Alkitab ini. Jadi tidak heran kalau kemudian dipraktekkan oleh sekelas ya Joseph Paul Zeng dan Saifuddin Ibrahim dan sebagainya itu. Karena memang kitabnya seperti itu kalau kita lihat. Itu jelas sekali ya, transparan ya dalam kitab-kitab mereka ini. Bukan nanti mungkin cara berpikir mereka, oh itu nggak bisa dipikirkan begitulah. Kenyataannya ini ditafsirkan sendiri oleh Paul Zeng. Betapa pendeta-pendeta yang ada di situ itu penzina katanya dia itu. Ya, itulah salah satu pemikiran. Karena ini nyerang Islam sudah. Islam diseret-seret, dibawa-bawa gitu. Saya tidak takut walaupun Islam mayoritas, dia nentang kita loh. Jadi memang ada kesengajaan ingin menciptakan negara ini chaos nih dari kelompok minoritas ini. Ada usaha bahkan dia itu karena saudaranya ini sesama Kristennya, karena mendukung Anies lalu dikatakan Kristen kadrun. lucu ya. Akhirnya saya ketawa sendiri itu. Aduh, rusaklah cara berpikir mereka ini. Artinya apa ya? Ada aliran-aliran yang memang lucu di dalam Kristen ini. Sekte-sekte yang lucu-lucu. Sehingga tidak heran jika ada namanya gereja setan itu ya. Yang juga ada di YouTube ini. Wow. Kadang-kadang kita ngeri ya mengikuti di YouTube tuh kalau tidak hati-hati dengan berita-berita yang simpang siur ya. Dan kalau gereja setan ini ditayangkan oleh kelompok-kelompok yang juga pernah terlibat di gereja setan. Ya, yang jelas tidak pernah ada ya masjid setan, nggak ada. Yang ada baru sekarang kita dengar gereja setan. Itu aja dari saya ya. Ya, lanjutkan itu Pak Paul Zeng. Lanjutkan. Saya dukung ente itu membuka seluruh pendeta-pendeta, silakan. Ente sesama pendeta saling telanjangi. Saya setuju sekali kalau ente begitu ya. Dari saya Zulkarnain El Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.